Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Coba yang perempuan berdiri dulu. Yang perempuan berdiri dulu. Berdiri dulu. Apa semuanya? Semuanya. Berdiri dulu, berdiri. Semuanya. Paling belakang berdiri dulu. Terus yang laki-laki berdiri dulu. Semuanya tanpa terkecuali. Yang belakang juga. Udah semuanya? Udah, duduk lagi. Duduk lagi. Sudah. Itu supaya tidak ngantuk. Baru Ustaz nyampe udah berkompres. Udah nunduk kayak orang kaji mirip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina qurrata a'yun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hukal wadal fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu kata Rasulullah dalam hadis ini. Al-bakhilu idza dzukirtu falam yusalli alayya. Itu au kama qala. Yang artinya adalah orang yang bakhil. Apa arti bakhil? Pelit. Idza dzukirtu, apabila disebut namaku, falam yusalli alayya, maka dia tidak bersolawat. Itulah orang yang pelit. Itu kata Rasulullah. Itu orang yang pelit. Makanya disunahkan dan dianjurkan sunnah muakkadah, bisa dikatakan seperti itu, saking pentingnya yang namanya sholawat. Kalau ada orang yang menyebut nama Rasulullah SAW, bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau biasanya kalau kita di Nahdlatul Ulama, Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu tentang selawat. Pokoknya tidak harus itu, bisa juga ketika teman kita mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan ya. Pokoknya ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dianjurkan kita bersolawat. Minimal mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling tidak. Kalau mau panjang banyak, itu yang standar. Itu ya sekilomit sekapur sini tentang solawat. Selanjutnya, alhamdulillah wa syukrulillah wa Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya pribadi. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita doakan bersama Mudirul Am Ma'had Salafi Binahdlatul Watan di Batam, yaitu Abuna Al-Mukarram Kiai Haji Rashidi SPD hafizahullah ta'ala alaihi. Dan yang sama-sama kita hormati pula para
Ustaz dan Ustazah yang alhamdulillah selalu menemani kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, langsung saja kita ke materi yang Al-Fakir tadi diberikan oleh MC. Jadinya tidak bisa ngelak, ya, karena MC itu berkuasa dia. MC itu berkuasa. Mau kita yang pertama, kedua, tergantung MC. Mau tidak disuruh juga tidak apa-apa. Tidak disuruh maka malah paling bersyukur. Nah, jadinya alhamdulillah wa jazakallahu khairan jazaa. Ya. Jadinya di sini materinya yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak ya. Akidah ialah salah satu pelajaran juga di sekolah, di kelas. Sering kita dengar akidah akhlak, tidak bisa dipisahkan. Kenapa ada akidah, kenapa ada akhlak? Akidah ialah yaitu akidah, ya. Sebenarnya akidah itu secara bahasanya itu keyakinan, i'tiqad, yaitu keyakinan kita tentang Tuhan. Ya, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Itu secara ilmu syariatnya. Allah itu satu. Ya. Itu ya. Jadinya bagaimana kita di dalam berkehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah satu. Bagaimana cara melogikakannya? Pernah suatu ketika di suatu forum antara orang ateis dengan orang yang bertuhan, dia bertanya pada argumen. Orang ateis bertanya, bagaimana cara engkau mengakui bahwa Tuhan itu ada? Apa kata orang yang bertuhan ini? Baik, dia balik bertanya. Apa pertanyaannya? Wahai sang ateis, wahai saudaraku yang ateis itu orang yang tidak mempunyai Tuhan atau yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu orang ateis, ya. Apa katanya? Dia secara mantik ditanya balik, wahai sang ateis, saya mengakui adanya Tuhan, sedangkan kamu tidak mengakui. Baiklah, dia balik bertanya. Apa pertanyaannya kembali? Wahai sang ateis, tahu kursi? Ya tahu katanya. Apakah kursi itu tiba-tiba jadi atau udah ada yang membuatnya? Dia menjawab, ada katanya. Terus ditanya lagi, wahai sang ateis, bumi langit ini apakah secara tiba-tiba ada atau diadakan? Diadakan. Siapa yang mengadakan? Ditanya balik lagi. Siapa yang mengadakan, membuat sehingga ada bumi dan langit ini? Barulah dia mengakui bahwa Tuhan. Dia mengatakan Tuhan, tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang Kristen, Buddha itu mengucapkannya Tuhan. Tuhan. Kalau kita cuma satu, yaitu kalau kita hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Kristen, Buddha, Konghucu itu mengatakan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan. Sehingga ada kesamaan juga bahwa orang-orang Kristen itu mengatakan Allah, Allah, tidak mengatakan Allah. Kalau kita kan Allah, ada tasydid di situ. Tapi kalau mereka mengatakan Allah, Allah itu adalah Nabi Isa itu sendiri, Tuhannya. Tuhan Yesus, ya. Itu. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana cara kita meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap keadaan seharian kita, perbuatan kita, bahwa Allah itu benar-benar ada? Yaitu mudah. Pertama ialah kalau kita bertanya, siapa yang buat bumi, siapa yang buat langit? Pasti ada tukang buatnya. Contoh lain, siapa yang buat motor, siapa yang buat kursi, mobil, pasti ada tukang
Dua, nggak mungkin tidak ada. Termasuk kita. Meskipun pada zahirnya orang tua kita yang bekerja keras pada siang malam, akan tetapi pada hakikatnya yang meniupkan ruh, menjadikan daging kita ada kecil dari kecil sehingga besar 40 hari, 40 hari, 40 hari, itu hakikatnya adalah Allah. Allah yang mengatur bentuk kita, laki-laki, perempuan, gagah, ganteng seperti ini, Allah yang mengatur. Jadinya seperti itulah cara kita mengakui bahwa yang membuat segala sesuatu di atas muka bumi ini adalah Allah. Ya, kalau orang-orang soleh diceritakan di dalam kitab bahwa di Yaman, cara ketika kecil, anaknya kecil, ketika kecil, cara beliau mendidik daripada anak-anaknya, mendidik tauhid di dalam hatinya, meyakini bahwa semuanya itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika masuk waktu sholat zuhur, asar, isya dan lain sebagainya, orang tua itu menyuruh anaknya sholat, menyuruh anaknya sholat. Yang masih kecil ini, belum besar, masih kecil, belum tahu apa-apa, masih kecil lah. Orang Yaman, Tarim itu diceritakan oleh ulama, ketika anaknya lagi sholat, Allahu Akbar, orang tua itu pergi ke dapur. Orang tua itu pergi ke dapur. Pada sebelum di pelajaran yang lain, orang tua ini selalu menanamkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu makan, minum, kehidupan, waktu, saat, ini Allah yang atur, kata beliau, kata orang-orang Yaman ini ketika mendidikkan bagaimana caranya bahwa yang mengatur segala sesuatu ini adalah Allah. Ketika anaknya lagi takbir menghadap kiblat sholat, orang Yaman ini, orang tua ini pergi ke dapur. Apa kerjaannya? Ketika anaknya lagi sholat, dia pergi ke dapur. Apa yang dia ambil? Dia ambil makanan. Ketika anaknya di kecil, waktu kecil itu belum tahu apa-apa, dia sudah menanamkan dengan cara seperti ini. Bagaimana caranya? Ketika anaknya menghadap kiblat takbir, Allahu Akbar, 1 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, salat zuhur, sudah berada di belakang itu makanan. Nah, ketika salam, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim, kita doa, langsung menghadap belakang dan ditunggu oleh bapaknya di belakang, ibunya di belakang. Ini anak kecil ditunggu, ya. Anak kecil belum tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya makan, minum, ya. Ketika itu ditanya oleh orang tuanya dan dikatakan seperti ini, wahai anakku, dari manakah datangnya rezeki ini? Dari manakah datangnya makanan ini? Dari manakah datangnya minuman ini? Apa katanya setelah dia dikasih tahu bahwa semua makanan, rezeki, kesehatan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijawab oleh anak kecil ini? Apa kata anak kecil? Ibu yang memberikan saya makan di depan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara orang-orang Yaman itu menanamkan dalam hatinya bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak kecil yang belum tahu A, B, C, yang dia tahu hanya pas belum waktu besar itu. Kan tapi ketika dia sudah lumayan besar, tahu ini ibu bapaknya, dan dia diajari bahwa segala sesuatu, bumi, rumah, kekuatan, ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang ditanamkan oleh orang-orang Yaman itu. Makanya tidak heran di Yaman itu adalah orang-orang Yaman itu adalah ketika mudah-mudahan besok kita bisa sampai di sana. Di sana itu adalah dijuluki 1000 wali, ya, 1000 wali. Kenapa dijuluki seperti itu? Karena di sana itu adalah orang-orang yang rata-rata semua di provinsi Yaman itu adalah orang-orang soleh semua. Orang-orang yang tekadnya, keyakinannya, akidahnya kuat. Tidak seperti kita. Ya. Kalau kita diajari oleh orang tua kan
Kalau tidak masuk sekolah, tidak kita mengenal namanya akidah akhlak. Tapi kalau di Yaman itu dari kecil ditanamkan oleh ibu bapaknya, wahai anakku, jangan seperti ini, nanti dilihat oleh Allah, didauh kita oleh Allah. Dari kecil ditanamkan oleh ibu bapaknya bahwa Allah itu melihat kita. Fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Itu kan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Sebegitulah ditanamkan oleh orang-orang tua daripada penduduk Yaman itu ketika masih kecil, ditanamkan tauhid di dalam hatinya anak tersebut. Nah, selanjutnya akhlak. Perlu diketahui santriwan-santriwati thalibah ialah sering kita dengar bahwa akhlak ini adalah salah satu yang sangat terpenting di dalam hidup kita, baik ketika sesama antar sama teman, sesama kita ketika bergaul dan lain sebagainya. Terutama juga ketika kita menghadap guru, ketika kita bersama guru, ketika kita belajar bersama guru, ketika kita diberikan ilmu oleh guru, ketika guru itu mentransfer daripada ilmu yang ada pada guru tersebut, bagaimana cara kita berakhlak, beretika, berbudi kepada guru tersebut. Sering kita dengar bahwa al-adabu fawqal ilmi. Itu sudah biasa, ya. Adab itu adalah di atas segala-galanya atau di atas ilmu. Karena apa? Orang beradab pasti berilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu berakhlak, belum tentu beradab. Di sana di DPR itu kantor DPR itu berilmu nggak? Berilmu, pandai berretorika, pandai. Tapi kok kenapa orang-orang itu berkorupsi? Kenapa mengambil uang hak rakyat, mengambil uang negara? Satu jawabannya, karena mereka tidak beradab dan berakhlak. Kalau mereka tahu bahwa ini adalah hak daripada masyarakat, hak untuk rakyat, pasti tidak akan memakan daripada uang negara. Itu mereka tahu ilmunya, cuman tidak berakhlak. Itulah logika daripada akhlak. Kalau orang sudah berakhlak pasti punya ilmu. Tapi kalau orang sudah punya ilmu belum tentu berakhlak. Nah, dia tahu terkadang teori-teori itu, materi-materi tahu dia, tapi tidak mau mengimplementasikan. Karena terkadang gengsi, ada kebutuhan dan sebagainya, itu udah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Lalu kita bagaimana akhlak dan adab kita kepada guru? Ketika seorang guru itu menjelaskan pelajaran, kita dilarang ngomong. Itu juga perlu. Ketika seorang guru memberikan materi pelajaran, jangan kita membuat diskusi di belakang. Ya, jangan kita membuat forum di belakang. Itu akhlak kita sebagai santri murid. Selanjutnya, seorang murid itu adalah bagaimana caranya supaya ilmunya berkah. Bagaimana supaya ilmunya bermanfaat. Ilmu berkah itu seperti lem. Ilmu yang berkah itu seperti lem. Sesuatu itu kalau tidak ada lem, mau ditempelkan di apapun, tidak akan pernah melekat. Mau ditempelkan di tembok, di buku, tidak akan pernah melekat. Karena apa? Lem itu adalah sebagai berkah daripada ilmu tersebut. Kalau kita selalu sering menyakiti hati guru, ustaz, ustazah, guru-guru kita, itu akan mengikis daripada, hilang daripada berkahnya ilmu kita. Ya, itulah yang menyebabkan hilang daripada
ilmu yang kita punya. Cara kita berakhlak ketika kita memberikan sesuatu kepada guru seperti ini. Perhatikan, begini cara kami diajarkan kalau kita memberikan sesuatu kepada guru. Misalkan sekarang kalian mau memberikan buku kepada guru, mau memberikan buku, pulpen, apapun bentuknya, kalau memberikan kepada guru, usahakan pakai tangan kanan. Selanjutnya, kalau ketika menunjuk kepada guru, misalkan disuruh sama ini guru, ambilkan itu, atau ambilkan itu. Nah, misalkan guru seperti ini, ataupun seperti ini, boleh seorang guru. Tapi lebih afdal seperti ini. Misalkan gurunya mengatakan, ambilkan saya itu ember ataupun sapu. Nah, misalkan tidak tahu tempatnya kan, tidak tahu tempatnya. Ustaz tidak tahu tempatnya. Misalkan dia tidak tahu, bingung ini kamar 1 atau 2, ini kamar kelas 1 atau kelas 2. Nah, dia mengatakan di kamar itu Ustaz atau di kamar ini. Nah, seperti itulah cara kita bertanya kepada guru. Jangan seperti ini. Di kamar ini Ustaz atau di kamar sana. Tidak boleh itu. Cara kita sebagai murid adalah seperti ini. Di kamar sana Ustaz atau di kamar situ. Nah, itu caranya. Itu cara kita menunjukkan kepada guru kita. Nah, selanjutnya ketika kita memberi apapun kepada guru, nah, misalkan sekarang kita memberikan buku pada guru, seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Misalkan kita berikan HP pada guru, seperti ini, ya. Seperti itulah cara akhlak daripada murid memberikan sesuatu kepada gurunya. Jangan seperti ini, apalagi seperti ini. Tidak boleh. Cara kita memberikan kepada guru seperti ini, ya. Seperti membukukan badan, seperti ini. Itu adalah etika cara kita berakhlak kepada guru. Selanjutnya, ketika kita berjalan di depan guru siapapun dia, hatta pernah mengajar ini Ibu Budi atau Alif Bata, Abakasa, wajib dihormati. Nah, kalau berjalan di depan guru tersebut, ustadznya usahakan dan seperti ini caranya, seperti ini. KB, tahu KB kan? Itu bahasa Lombok sebenarnya KB itu, tapi dirampas oleh anak Batak. Sama Melayu ya? Ya. Sebenarnya itu KB itu artinya turun temurun dia. Tabi'un artinya mengikut. Nah, makanya orang Melayu ikut orang Lombok kan? Tabi itu bahasa Arab sebenarnya. Tabi'un artinya mengikut artinya. Ya, ittiba, mengikut artinya. Nah, itu. Sebenarnya sejarahnya itu dari Jawa, Yaman dulu, Arab, Jawa, Bali, Lombok, itu sejarah Islam di Lombok itu. Makanya orang Lombok itu niki itu sama kayak orang Jawa, itu akhlak juga. Makanya tabe itu khas orang Lombok. Nah, tabe itu, ya. Itu caranya kita ketika lewat di depan guru, ya. Tabe katanya seperti ini. Bawahkan tangannya. Jangan membusukkan badan. Ini. Gampang kan? Terus seperti itu. Itu bukan akhlak kita sebagai santri. Lebih-lebih kita yang mondok harus ada bedanya daripada orang-orang yang ke mondok. Nah, paham cara memberikan kepada guru? Nah, seperti ini ya. Nah, niki ini tabe ya. Itu. Misalkan sekarang gimana Ustaz? Dia juga Ustaz ini juga seperti ini. Tidak mau saya ikut. Ustaz ini juga seharusnya sebagai contoh. Namanya santri kan, terkadang cerewet dia. Terkadang gurunya seperti ini diomongin di belakang. Terkadang gurunya seperti salah diomongin di belakang. Tahu nggak? Itu adalah salah satu juga yang mengikis besar daripada ilmu kita. Itulah sebabnya
di sini kita diamalkan doa, disuruh amalkan doa mengatakan Allahumma stur aiba syaikhi anni. Tapi kenapa bilang anna? Karena itu menunjukkan untuk kami supaya kita semua dapat. Karena mereka pas wirid kan ada yang tidur, jadi tidak dapat bilang saya. Nah, itulah sebabnya kita berdoa mengatakan Allahumma stur aiba syaikhi anna wa la tuzhib barakata ilmihi minna. Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah aib kami, wa la tuzhib barakata ilmihi minna. Allah masuk aib syar'i anna wa la tuzhib barakata ilmihi minna. Tutuplah aibku, tutuplah aib guruku dan aibku. Itu artinya doa itu. Allah masuk aib syar'i anna. Tutuplah aib guruku dari kami. Supaya apa? Meskipun guru itu salah, tidak kita menyalahkan guru itu. Itu arti doa itu. Wala tuzhib barakata ilmihi minna. Dan janganlah engkau menghapus daripada berkah dari guru tersebut. Itu artinya doa itu sebenarnya. Allah mastur aib syai'i anna. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Wala tuzhib barakata ilmihi minna. Dan janganlah engkau hapus daripada berkahnya ilmu guruku yang ada pada diriku. Itu artinya. Kalau kita tahu aib guru itu sebenarnya harus mengatakan astagfirullahalazim. Makanya ketika seorang guru itu mengerjakan sesuatu yang salah, ini cara seorang santri cepat-cepat menghadap ke lain, cepat-cepat menghadap yang lain. Supaya apa? Tidak nampak guru itu melaksanakan kejelekan ataupun melaksanakan yang tidak. Cepat-cepat menghadap yang lain. Supaya apa? Kita tidak ada dalam hati meremehkan guru. Ya. Bahkan dikatakan di ungkapan yang lain, cepat-cepat kita mengucapkan astagfirullahalazim. Ya Allah, hilangkan kebencian yang ada dalam diriku terhadap guru itu. Ya. Itu caranya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, cabutlah keinginan membenci daripada guru itu. Karena apa? Itu adalah salah satu mengikis daripada keberkahan ilmu kita. Ya, cepat-cepat minta kepada Allah, hilangkan dalam hatiku ini untuk meremehkan guru, membenci guru, membicarakan guru di belakang. Cabutlah ya Allah, cabutlah dengan mengatakan Allahumma astur aiba syai'i anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Nah, kenapa kita diajarkan Allahumma astur aiba syai'i anna supaya kita semua dapat? Ya. Kalau mau lebih bagus sebenarnya Allah masur aiba syai'i anni. Karena kita ini terlalu sering menghukumi guru masalahnya. Bukan menghukumi saat seperti memukul dan sebagainya, akan tapi menjustis, bilang kepada guru itu dalam hati, kenapa kayak gini? Dalam hati kan tidak mau menyuarakan kan? Tidak mau menyuarakan terkadang kan? Minimal dalam hati itu sudah kesalahan yang fatal sebenarnya dalam sebagai seorang santri tidak boleh. Ya. Makanya kita berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dan janganlah engkau menghilangkan berkah daripada yang ada pada diriku dari guruku tersebut. Itu tidak doa daripada Allah mastur aiba syai'i anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Kalau cetakan aslinya, ini awalnya Imam Nawawi yang mempunyai doa ini. Imam Nawawi yang mempunyai doa ini. Ketika beliau mau menurut ilmu pergi mengaji, beliau bersedekah pada gurunya, niatkan niat sedekah ini untuk guruku, dan beliau langsung berdoa Allah mastur aiba syai'i anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Itu cara Imam Nawawi. Ketika beliau ambil uang dari kantongnya, saya niatkan uang ini sedekah untuk guru saya dengan mengatakan Allah mastur aiba syai'i anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Itu asal usul doa itu Imam Nawawi. Makanya kita di Nahdlatul Wathon tetap melantunkan doa tersebut, karena itu adalah doa yang sangat luar biasa untuk tetap berkah ilmu tersebut yang ada pada diri kita. Itu ya. Mungkin cukup itu saja. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.